Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, karena untuk menerima materi yang luar biasa pada hari ini dengan topik membangun bisnis sesuai dengan passion. Maka teman-teman saya harap dapat menyimak dan menerima serta pengalaman yang diberikan oleh narasumber kita. Jadi sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, akal dan pikirannya serta tenaganya untuk mengikuti acara seminar ini yang bertemakan strategi berprestasi di bidang akademik dan bisnis selama pandemi. Untuk itu, semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Nah, sebelum kita beranjak, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya pimpin, berdoa, dimulai. Amin. Berdoa boleh diakhiri. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Bima Santoso. Biasa bisa dipanggil Pras atau Prasetyo. Jadi di sini saya adalah moderator yang izin untuk menjalankan alur seminar pada hari ini. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandung. Salam kenal ya semua. Iya. Kita lanjut. Di acara seminar hari ini, kita akan membahas mengenai apa itu passion. Tentu saja setiap orang memiliki passion yang berbeda-beda. Kalian ini dapat terlihat jelas maupun samar tergantung pada usaha yang kita lakukan. Apakah kita mengasahnya atau tidak. Namun, kita lihat realitasnya, masih banyak sekali orang yang tidak mengetahui apa sih passion atau keahlian yang kita miliki, yang tertanam dalam diri kita. Mereka kesulitan untuk menyalurkan passionnya ke dalam bisnis, sehingga mereka bingung untuk membangun bisnis yang tepat. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak bisa berkreativitas dengan leluasa. Selain itu, COVID-19 juga memberikan dampak domino bagi para pedagang, UMKM, dan pebisnis, dan lain sebagainya. Seperti misalnya volume penjualan dan keuntungan suatu perusahaan menurun. Selain itu, banyak juga karyawan yang di PHK dan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar dapat mengetahui dan mengembangkan passion yang dimiliki. Kemudian, tips apa saja yang harus dilakukan dalam membangun suatu bisnis di era pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita memanggil pemateri, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara dan rule hari ini. Yang pertama, susunan acaranya, pembukaannya tadi sudah selesai dilakukan. Yang kedua, pemateri menyampaikan isi materi kurang lebih selama sekitar 30-40 menit. Yang ketiga, dalam sesi tanya jawab, ini terbagi menjadi 3 dan masing-masing sesi yaitu 10 menit. Dan yang terakhir adalah penutup. Rules kita hari ini, jadi yang pertama, peserta diharapkan fokus dan mengikuti seminar dengan tertib. Yang kedua, peserta yang tidak, saya minta tolong dengan sangat mikrofonnya bisa dimatikan supaya tidak mengganggu jalannya seminar hari ini. Yang ketiga, saya harap peserta dapat menyimak materi dengan seksama, tetapi santai ya, jangan terlalu kaku. Dan yang keempat, dalam sesi tanya jawab, nanti disampaikan yang ingin bertanya akan disampaikan bisa melalui grup chat WhatsApp. Dan 2 sesi tanya jawab ini ada 3 penanya.
Jadi cepat-cepatan ya teman-teman. Selain itu untuk sesi tanya jawab sendiri, seperti yang udah dijelaskan, mengirimkan emoticon mengangkat tangan pada grup chat WhatsApp, dan yang ingin bertanya menuliskan format terlebih dahulu, yaitu nama, asal instansi, lalu pertanyaan. Diusahakan pertanyaan padat dan jelas. Langsung saja, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. Jadi pemateri kita yang pertama ini adalah Bapak Muhammad Malik Akbar. Pendidikan yang diambil oleh beliau yaitu S1-nya adalah Telkom University dari tahun 2004 sampai 2008. Untuk S2-nya, beliau berkuliah atau menjenjang tingkat pendidikan di Universitas Pajajaran pada tahun 2011 sampai 2014. Untuk pengalamannya kerjanya sendiri, beliau cukup banyak ya. Yang pertama, dari tahun 2015, beliau ini merupakan salah satu dosen yang mengajar mata kuliah manajemen pemasaran dari tahun 2015 sampai sekarang. Lalu pada tahun 2018 bekerja di PT Piranti Global Indo E-commerce Expertise. Di tahun 2009 sampai 2015 Bapak ini bekerja di Bank BJB Syariah bagian financing analisis. Yang keempat, di tahun 2009 Pak Malik memiliki pengalaman kerja di PT Telkom Customer Care. Dan yang terakhir, tahun 2009 di PT Indosat Mega Media Sales and Marketing. Pengalaman organisasi yang beliau alami yaitu di tahun 2018 sampai 2022 ia bergabung ke dalam Treasure in Persatuan Rugby Union Indonesia Jawa Barat. Yang kedua, pada tahun 2017 sampai 2022 beliau mengikuti organisasi The Indonesian Association of Islamic Economics. Itu sebentar ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah CV dari pemateri kita. Cukup banyak sekali pengalaman kerja yang telah beliau lakukan. Langsung saja kita panggil pemateri kita. Silakan Pak Malik untuk menyampaikan materi mengenai topik pembangun bisnis sesuai dengan passion pada malam hari ini. Teman-teman, mohon disimak ya presentasi dari Bapak Malik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada jelas nggak? Jelas Pak. Waalaikumsalam, jelas Pak. Jelas ya. Waalaikumsalam, jelas Pak. Mantap. Ini total ada 48 peserta. Total ada 48 peserta yang diharapkan sih masih antusias gitu ya. Kita ada waktu dari jam 19.47 nih sekarang gitu kan, kurang lebih 40 menit ke depan gitu kan kita bersama. Jadi diharapkan kalian juga tetap semangat ya. Karena nanti di akhir gitu kan ya. Tadi kan Setia udah bilang tuh untuk 3 penanya gitu kan ya, cepet-cepetan nih untuk 3 orang penanya. Nah, biar kalian tambah semangat, maka saya akan ngasih giveaway ya. Nggak tahu di sini panitianya ngasih giveaway atau enggak gitu kan ya. Nah, di sini saya akan ngasih giveaway untuk 2 penanya terbaik lah ya. Jadi saya akan ngasih giveaway berdasarkan dari usaha saya, sama juga ada dari sponsor. Boleh dibilang ada sponsorship ketika saya bikin seminar ini atau enggak saya ada ngisi seminar ini gitu ya. Nah, untuk giveaway itu nanti akan saya berikan kepada 2 penanya terbaik. Jadi tolong ibaratnya kalian coba antusias sehingga saya juga semangat gitu kan untuk bisa sharingnya lah. Saya harap, karena di sini juga sifatnya saya bukan mengajari, tapi di sini adalah sifatnya kita hanya sharing aja. Boleh dibilang seperti itu, apa sih pengalaman saya yang tadi gitu kan ya, boleh dibilang dari tahun 2015
saya mulai usaha. Sebenarnya mulai usaha bukan dari 2007, 2006 saya udah mulai usaha gitu kan ya. Dari 2006 tuh bermulanya dari kegiatan kampus, atau boleh dibilang saya jualan keliling aja di kantin-kantin kampus. Saya beli hal yang banyak kodian, terus habis itu saya jual menjadi packing kecil gitu. Sampai dengan akhirnya sekarang usaha saya alhamdulillah gitu masih tetap jalan beberapa kayak gitu, karena ada beberapa yang tutup, ada yang enggak kayak gitu. Nah, untuk materinya, kalau kita bicara tentang materi, sebenarnya enaknya langsung ke sharing, cuman ada hal-hal inti yang harus saya sampaikan ke kalian, bahwa kenapa kita menjadi penting ketika kita yang namanya belajar itu harus bergandengan ketika kita memulai suatu usaha kayak gitu ya. Bentar, saya masukin dulu. Bentar. Materi saya udah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Pak. Nah, Oke, di sini kita ibaratnya kita coba yang namanya membangun bisnis sesuai passion. Tadi Setio bilang passion gitu kan ya. Kita sambil saut-sautan aja, jadi kalau ada yang nanya langsung aja ya. Biar enak gitu ya. Nah, passion, arti kata dari passion sendiri adalah suatu hasrat gitu kan ya, atau enggak boleh dibilang keinginan, kesukaan. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu itu berdasarkan keinginan atau kesukaannya kita. Cuman tadi disebutin juga oleh Setio bahwa pandemi ini mengakibatkan bahwa yang namanya suatu usaha itu bisa terguncang, boleh dibilang seperti itu, sehingga kita harus melakukan adaptasi suatu era baru. Nah, berarti di sini ada suatu adaptasi era baru kaitannya dengan creativity, ya, kaitannya dengan kreativitas kita, bagaimana mengolah suatu kesulitan saat ini menjadi sebenarnya tantangan kedepannya buat kita untuk bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baru juga, gitu. Sehingga kita perlu nih yang namanya suatu ilmu baru, suatu pengetahuan baru, bagaimana merancang menyelesaikan suatu permasalahan yang ada saat ini. Sebetulnya ke arah sana. Jadi ketika kita bicara tentang passion, apa sih gitu kan ya, keinginan apa sih yang kalian inginkan? Ada passion ya, ketika kamu bangun, kamu senang ngejalaninnya, gitu, itu passion. Sehingga apa yang dijalani itu boleh dibilang ya, kita nggak lelah gitu kan ya, kita nggak lelah percuma. Tapi ketika lelah itu dibarengi dengan lillah, ya boleh dibilang, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih enak, boleh dibilang seperti itulah ya. Nah, hidup itu pilihan gitu kan ya. Passion, hidup itu pilihan gitu. Nah, di sini kalian harus menentukan dulu hidup kalian mau seperti apa ya. Hidup kalian itu atau enggak hidup saya ini, saya mau by design atau by accident. Maksudnya adalah ketika saya by design, saya udah merencanakan perjalanan titik karir saya dari saat mulai kuliah sampai dengan nanti misalkan umur 50 gitu kan ya. Umur 50 tuh udah mentok nih, saya pengen jadi apa kayak gitu kan ya. Sehingga kalau saya dengan orang tua, saya suka bicara bahwa oke, saya akan lulus cepat, ketika saya udah beres saya akan menghasilkan A, B, C, D, F, G kayak gitu. Nah, itu desain kayak gitu juga, sehingga menjadikan suatu tantangan buat diri saya untuk menyelesaikan hal tersebut, dan itu menjadi tujuan hidup saya kayak gitu ya. Misalkan kalau dari sisi dosen, saya ingin tumpuan karirnya dosen apa sih? Profesor kayak gitu ya. Nah, ya udah, saya pengen jadi profesor tuh umur berapa? Umur 40, bisa nggak kejar? Nah, itu by design kayak gitu ya. Berarti kalau usaha, saya ingin misalkan umur 40 tuh ya udah semua usaha saya terjalan dengan sistem yang baik, saya memiliki karyawan-karyawan yang terbaik, sehingga ketika saya memberikan order mereka udah mengerti dengan sendirinya. Atau pilihan hidup kalian adalah by accident ya. By accident di sini adalah ketika kalian nggak punya tujuan hidup. Yang penting kalian tuh hanya bisa
memanfaatkan apa sih yang ada sekarang aja gitu, accident tanpa direncanakan. Ya udah saya kuliah di Universitas A, udahlah cukup, yang penting saya dapat S1 udah aja. Tanpa ada tujuan saya pengen dapat universitas yang lebih bagus lagi atau universitas yang wah lagi kayak gitu kan ya. Atau enggak ketika saya lulus di sini saya ingin kerja dulu gitu kan ya. Saya ingin kerja dulu. Setelah saya kerja 2 tahun, saya ngumpulin modal, sambil kerja nanti saya mau usaha. Nah, itu udah by design tuh. Nah, kalau by accident ya udah beres kuliah, saya nggak tahu mau ngapain. Oh, misalkan ketika ada Gojek nyantai, ya udah saya ngojek aja lah. Yang penting ada uang yang berputar. Nah, itu by accident gitu ya. Jadi suatu hidup yang nggak direncanakan. Dan ketika kita menjadi suatu pengusaha, itu erat kaitannya dengan prinsip manajerial gitu kan ya, yang boleh dibilang ada POAK-nya gitu kan, planning gitu kan, organizing, actuating, controlling. Nah, itu erat kaitannya dengan sana. Ketika kita mau bicara tentang passion, berarti kita udah memiliki perencanaan hidup. Nah, perencanaan hidup berarti kalian harus udah ngambil yang mana nih? Kalian udah mulai ngambil yang namanya desain. Bagaimana cara kalian mendesain hidup kalian? Ya, dari sekarang udah kalian canangkan, saya ingin mendesain hidup saya. Itu kan misalnya kalau pencapaian sekarang, mahasiswa pencapaiannya apa sih gitu kan ya? Pencapaian mahasiswa apa sih? Selalu yang ditanya adalah saya ingin membahagiakan orang tua. Ya, desainnya kayak gimana? Belajar dengan mati-matian, udah aja. Setelah belajar mati-matian, kasih nilainya, udah aja. Kayak gitu. Padahal setelah itu masih ada banyak lagi perjalanannya. Ya, kalau yang by accident, dia nggak mikirin, ibaratnya saya ingin ngebahagiain orang tua. Santai aja kok. Orang tua saya masih ibaratnya masih muda, masih panjang umurnya kayak gitu ya. Padahal ibaratnya nggak tahu 2 hari atau sehari ke depan orang tua meninggal kayak gitu ya. By accident, sehingga kita nggak bisa bikin membahagiakan orang tua kayak gitu ya. Nah, di sini udah mulai nih. Kalian harus udah berpikir bagaimana ngedesain hidup kalian. Ya, kuncinya adalah bagaimana cara kalian menentukan tujuan hidup kalian. Pak, misalnya kalau saya telat nggak? Misalnya saya menentukan tujuan hidup saya saat kuliah ini. Nggak ada yang telat. Kayak gitu ya. Karena kalian tahu kan, ibaratnya KFC gitu kan ya. Bagaimana perjuangan penemunya KFC ketika dia mencoba untuk membuat, boleh dibilang, tepung yang pas untuk rasa ayamnya sehingga dia bisa bertahan sampai dengan sekarang kayak gitu ya. Dia di usia berapa baru mulai kayak gitu. Dan ini penting juga buat kalian untuk membaca biografi orang-orang sukses sehingga kalian menjadi pemicu nanti ke depannya kayak gitu ya. Nah, ini yang paling saya suka ya. Jadi bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Kayak gitu ya. Jadi kaitannya dengan passion ya harus banyak-banyak belajar. Belajar apa? Kalau boleh dibilang ya belajar bagaimana kelebihan diri sendiri, belajar bagaimana kekurangan diri sendiri, belajar untuk mengamati lingkungan sekitar, belajar untuk melihat peluang apa yang bisa kita ambil kayak gitu ya. Jadi yang namanya belajar ini nggak terbatas pada yang namanya textbook gitu kan ya. Belajar di kampus nggak seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau boleh dibilang saya kadang suka belajar kepada mahasiswa. Kenapa? Karena di mahasiswa terkadang ada hal-hal yang dia tahu di mana saya nggak tahu. Dan saya suka minta diajarin ke mahasiswa. Untuk apa? Karena yang penting di sini saya bisa belajar, ya. Daripada nanti saya ini dapatnya kebodohan. Kayak gitu. Sehingga hal yang diutamakan di sini adalah pokoknya belajar sehingga kan kalau di Muslim ibaratnya ada hadis bahwa belajar sampai ke negeri Cina kayak gitu. Nah, belajar sampai dengan usia emasnya, belajar dengan sampai usia tua kayak gitu ya. Dan itu ibaratnya nggak jadi tolak ukur juga bahwa yang namanya hal tersebut gitu kan ya. Jadi boleh dibilang bahwa suatu pembelajaran ini adalah hal utama dalam hidup. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu, mengetahui sesuatu itu adalah dari sisi belajar. Belajar apa gitu kan ya? Belajarnya apa? Apapun. Karena dengan banyaknya data yang masuk ke kalian memiliki banyaknya informasi sehingga pengetahuan kalian menjadi lebih besar. Ketika pengetahuannya lebih besar, kalian akan mudah untuk melakukan adaptasi.
Dan orang-orang yang ingin menjadi pengusaha itu harus pandai melakukan adaptasi dan memiliki pengetahuan yang banyak. Boleh dibilang kayak gini. Sekarang yang banyak mengeluh itu adalah kita ambil adalah PKL yang ada di sekitar kampus lah. PKL yang ada di sekitar kampus semuanya mengeluh mereka nggak dapat pendapatan karena nggak ada mahasiswa. Padahal kalau kita mikirin secara teknologi, kenapa mereka nggak pakai GoFood? Kenapa mereka nggak pakai GrabFood gitu kan ya? Nah itu adalah bagian daripada kita mempelajari lingkungan. Oh ternyata lingkungan sekarang udah beralih ke digital kayak gitu. Nah itu sehingga jangan malu untuk belajar, jangan merasa bahwa saya telat belajar, nggak ada istilah telat belajar. Pokoknya kapanpun kalian ada waktu, kalian bisa memperhatikan lingkungan itu adalah sisi belajar. Ya, jadi jangan terpatok bahwa yang namanya belajar itu adalah harus baca buku, nggak seperti itu. Ya tapi pelajari diri sendiri, pelajari lingkungan kita, pelajari peluang apa yang akan kita ambil, dari sanalah passion kita passion itu akan muncul. Karena kita tahu, oh saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini. Setelah itu saya akan saya ingin menjadi pengusaha di bidang apa dengan kelebihan yang saya miliki. Karena saya suka atau menekuni di bidang tersebut, kayak gitu. Nah, life cycle-nya, ya kalau saya selalu menyebutnya ini adalah mimpi, gitu kan ya. Mimpi itu kan bebas, mimpi itu gratis, sehingga dalam suatu siklus hidup ini, ketika saya bermimpi, gitu kan ya, ada hal yang nantinya ingin saya raih, gitu, mimpi-mimpi tersebut, yang menjadikan itu menjadi tujuan hidup saya. Nah, dari hal yang udah kalian desain atau hal yang udah saya desain untuk menjadi tujuan hidup saya di akhir, gitu kan ya. Saya cari nih, misalkan saya inginnya ada jadi pengusaha batu bara. Nah, ketika kalian mimpi, terus kalian jadikan itu menjadi tujuan hidup, ketika hal tersebut dikunci dalam benak kalian, oh saya ingin jadi pengusaha batu bara. Berarti ketika kalian bangun tidur, kalian bangun tuh kalian senang gitu. Senang kenapa? Oh karena saya harus mempelajari batu bara. Bagaimana batu bara ini bisa dieksplor lebih jauh lagi, bagaimana si batu bara ini bisa ditingkatkan value-nya gitu ya. Jadi ketika kalian bangun, kalian senang. Karena kalian akan menjalani suatu hal yang baru dalam hidup kalian. Ya, kalian akan menjalani suatu tantangan baru dalam hidup kalian. Itulah yang menjadikan bahwa, oh ini sesuai passion saya nih. Kalau kuliah, misalkan, saya mata kuliah SDM misalkan sekarang. Males SDM, ketemunya sama dosen A, kayak gitu kan ya. Nah ketika kita malas, berarti otomatis itu akan menyumbat pengetahuan kita, kalau saya bilangnya seperti itu. Jadi meskipun itu kalian ngerasa nggak suka, masuk aja. Karena setiap apa yang dibicarakan oleh seseorang, itu pasti ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Makanya kalau saya ngerasa bahwa tujuan hidup saya ya harus mencari kesenangan. Bahkan saya selalu berprinsip bahwa yang namanya waktu belajar itu jangan mengganggu waktu main, gitu ya. Jadi ketika waktu belajar mengganggu waktu main, itu ngeganggu saya sebetulnya, gitu ya. Nah setelah itu tingkatkan nih keahlian kita, ya di sini. Keahlian, yang namanya keahlian kan itu lebih terlihat ya. Ketika kalian sekarang misalkan baru bisa Office, misalkan, sekarang saya ingin meningkatkan kapasitas saya dengan era digital nih, ngapain? Bikin websitenya, bikin digital marketingnya, bikin bagaimana cara pembukuannya. Nah, sehingga di usia mahasiswa sekarang sebetulnya kalian udah bisa jadi yang namanya konsultan. Konsultan apa? Konsultan keuangan dari sisi apa? UMKM untuk bidang apa? Keuangan misalkan. Bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan baik, kayak gitu ya. Di mana kalian mengelola hasil jualannya pedagang di sekitar kampus gitu kan, kalian bikinin laporan laba ruginya, kalian bikinin racanya, kayak gitu. Itu udah bisa jadi keahlian kalian yang nantinya pedagang tersebut misalkan akan mengajukan pendanaan ke dinas UMKM atau enggak melakukan pengadaan ke
ke dinas perdagangan atau enggak ke bank kayak gitu. Nah, itu bisa kalian bantu dengan keahlian tersebut. Misal kalau sekarang kalian udah mulai ngolah-ngolah digital marketing, ini lagi banyak nih orang yang butuh gitu kan ya. Kalian udah bisa ibaratnya Facebook Ads, Google AdWords kayak gitu ya. Ini udah bisa gitu kan, keahlian kalian meningkat. Sekarang kalian bukan gabut lagi main TikTok gitu kan, main TikTok yang sekiranya nggak ibaratnya kurang value lah gitu ya, tapi dengan waktu kosongnya kalian udah bisa jadi konsultan di bidang digital marketing kayak gitu ya. Ini keahlian kayak gitu nih, erat kaitannya gitu ya. Nah, apalagi kedepannya kaitannya dengan digital, ketika semuanya tersistem dengan baik, terdigitalisasi dengan baik, maka leveling manajer menengah boleh dibilang gitu nih, atau boleh dibilang ada supervisor, itu menjadi hilang kalau secara struktural kayak gitu ya. Jadi dengan keahlian hal-hal tersebut, dengan keahlian kalian di bidang digital marketing, bahwa kalian bisa melakukan efisiensi pegawai, sehingga keahlian SDM kalian itu bisa digunakan juga di sini. Di sisi keahlian, bagaimana cara kalian menentukan suatu kapasitas SDM yang baik untuk struktur organisasi yang seperti apa, kayak gitu ya. Kalau dari sisi mahasiswa itu, nah itu kan udah bisa jadi uang boleh dibilang kalau menurut saya ya. Jadi yang namanya ketika kalian usaha atau enggak, ketika kalian memulai usaha, jangan memulai dari hal yang besar dulu, tapi mulailah dari apa yang kalian miliki dulu. Yang dimilikinya apa? Bukan modal, tapi keahlian kalian. Nah, ketika keahlian kalian itu kalian udah kuasain, ya boleh bilang 75% kalian kuasain lah, sisanya mah belajar lagi, itu udah bisa kalian melakukan jualan. Kalian bisa ngejual jasa kalian. Kayak gitu ya. Terus lanjutnya lagi adalah ke relation management. Bagaimana cara kalian mengelola relasi. Ya. Jadi buat relasi sebanyak mungkin, jangan pernah memandang seseorang itu dengan sebelah mata gitu kan ya. Karena tadi saya bilang bahwa dari setiap orang pasti memiliki value yang dimana kita nggak tahu kayak gitu. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu secara sebelah mata kayak gitu ya. Terus nah ini momentum ya, atau timing yang tepat, karena kalian bisa melihat peluang ya. Di sini yang menjadikan kadang-kadang orang ragu, ini saat yang tepat saya untuk usaha sesuai dengan passion saya atau tidak gitu. Jadi kalau momentum ini selalu saya lihat adalah ketika saya bisa melihat peluang. Ketika saya bisa melihat peluang, itu bisa dijadikan sebagai boleh dibilang pundi-pundi keuangan kayak gitu ya, sebagai pundi-pundi keuangan. Terus kita juga udah tahu nih relasi-relasi kita dapat kelola dengan baik, di mana ketika kita butuh modal relasinya ada, ketika kita butuh rekanan kita juga punya relasinya kayak gitu. Nah, di sini peluang ini, di mana saat momentum ini adalah saat yang paling berat kalau ketika kita ingin mewujudkan mimpi kita itu. Kenapa? Biasanya tantangan utamanya adalah dari keluarga, dari orang terdekatnya, karena orang terdekatnya kadang suka nggak percaya. Nah, kalian harus bisa membangkitkan bahwa ini loh kerjaan saya, ini loh yang akan saya lakukan, dan kalian bisa meyakinkan mereka bahwa ini loh momentum yang tepat buat saya untuk bekerja atau enggak untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan gitu ya. Dan terakhir adalah membuat tim kerja. Nah, membuat tim kerja ini menjadi hal yang penting. Jadi jangan sampai dengan keahlian kalian sekarang atau boleh dibilang yang sedang kuliah manajemen SDM gitu kan, kalian udah tahu nih bagaimana karakter seseorang kayak gitu ya, bagaimana karakter seseorang, sehingga jangan sampai ketika kita membuat tim kerja gitu kan, itu menjadi nggak tepat. Jadi kalau dalam digital mana siapa yang jadi hacker, siapa yang jadi hipster gitu kan ya, nah itu harus tepat gitu kan ya, sehingga dengan adanya tim kerja ini akan membuat kinerja kalian menjadi lebih optimal kayak gitu. Dan utamanya ada di mana? Utamanya ada di kerjasama. Saat ini kita nggak bisa melakukan pekerjaan segala sesuatunya secara sendiri, meskipun itu kita sebagai konsultan misalkan, tetap aja kita membutuhkan yang namanya relasi
kayak gitu ya. Dengan adanya relasi ini, membuat momentum ini, membuat peluang-peluang ini semakin besar, ya. Dan nanti kita tinggal menentukan suatu tim kerja untuk proyek-proyek apa aja, atau untuk produk-produk apa aja, kayak gitu, membuat tim kerja. Sehingga nggak heran kalau udah pengusaha-pengusaha besar, gitu ya, itu mereka pasti memiliki pekerjaan ataupun masih usaha-usaha yang berada dalam satu core-nya, sehingga tim kerja ini ibarat ketika kita membuat yang namanya ekosistem. Kalian berusaha membuat dari hulu ke hilirnya bagaimana cara kalian membuat suatu usaha, yaitu nantinya ada di tim kerja, gitu ya. Nah, saya masuk ke kreatif. Kenapa ini penting, gitu ya? Jadi kan yang namanya pengetahuan didasari oleh informasi, informasi didasari oleh data, kayak gitu ya. Nah, dengan banyaknya informasi yang kita miliki, kita akan mudah untuk membuat yang namanya kreativitas, ya. Karena yang namanya kreatif ini adalah gratis, ya. Yang namanya kreatif di sini adalah gratis. Sehingga kalau kita membaca buku mengenai design thinking yang di dalamnya ada analytical thinking sama anak creative thinking, gitu kan ya. Nah, creative thinking itu adalah suatu metode yang memperbolehkan 100% kesalahan. Bahwa yang namanya kreatif di sini kan kemampuan kita dalam berpikir untuk mencari suatu permasalahan dengan suatu cara yang baru, kayak gitu kan ya. Masalahnya sama tapi caranya baru, kayak gitu ya. Masalahnya sama tapi caranya baru, itu adalah creative thinking, ya. Dan ketika itu salah, nggak ada masalah, gitu kan ya. Ketika itu salah, nggak ada masalah, karena ini baru sisi kreatifnya, karena ada proses pengujiannya. Sehingga ketika kalian berpikir secara kreatif, itu diperbolehkan. Nah, berbicara mengenai passion, itu adalah kaitannya dengan creative thinking di sini, gitu ya. Nah, kalau di design thinking, gitu kan ya, ini ada hal yang menjembatani antara analytical sama creative thinking. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang design thinking, kita harus menjembatani keduanya. Boleh salah, tapi maksimal itu adalah 60%. Ya, karena dengan 60% itu pun dengan syarat bahwa ketika terjadi kesalahan harus terjadi atau harus dilakukan suatu perbaikan dalam konsep design thinking. Nah, kalau analytical thinking ini adalah metode yang hanya memperbolehkan 5-10% kesalahan. Untuk apa? Untuk orang sosial. Karena sifatnya analisis. Tapi kalau untuk orang-orang teknik 1% itu juga udah terlalu besar. 1% kesalahan itu udah terlalu besar. Nah, kalau kita bicara tentang passion, ada di mana nih? Ada di creative thinking, gitu ya. Hasrat kalian ada di mana? Keinginan kalian ada di mana? Creative thinking. Berpikir aja dulu. Ibaratnya kalian mencoba untuk menciptakan sesuatu dengan cara yang baru. Yang tadinya misalkan kita pergi ke satu tempat itu harus 1 jam, nah mungkin dengan cara kalian itu bisa pergi dengan hanya memakan waktu setengah jam. Creative thinking, ya. Caranya kayak gimana? Nah, itulah cara yang harus kita create-nya, gitu ya. Kita create, kita bikin ya. Jadi ketika kalian bicara tentang passion, bicara tentang kreatif, bicara dengan banyaknya pengetahuan yang kalian miliki. Semakin banyak kalian memiliki pengetahuan, semakin mudah buat kalian untuk berpikir secara kreatif, ya, gitu. Semakin mudah untuk berpikir secara kreatif, semakin mudah juga kalian melakukan analisis nantinya. Kenapa semakin mudah untuk melakukan analisis? Karena kalian udah tahu bagaimana caranya untuk melakukan penyederhanaan dari suatu hal yang sulit menjadi lebih mudah. Sehingga hasil analisisnya nanti bisa terlihat bahwa ini bermanfaat atau tidak. Kayak gitu ya. Ini menghasilkan uang atau tidak, analytical thinking kalau kita sebagai pengusaha, gitu. Nah, mitos atau faktanya dari sisi kreatif, ya, ini penting gitu kan ya, karena kita ingin meningkatkan passion kita. Nah, mitosnya satu, yang namanya orang kreatif itu hanya milik orang yang berbakat. Ya, ini karena tadi disebutin, ini kreatif milik orang berbakat karena dia orangnya nggak sering mencari pengetahuan atau dibilang malas bergaul
malas untuk baca gitu kan ya, ada di sini. Terus kreativitas bawaan sejak lahir, mitos juga banyak kok orang-orang yang ibaratnya yang sejak lahirnya biasa-biasa aja ya. Atau enggak kalian bisa ngeliat lah teman-teman kalian waktu SD kayak gimana ya, taunya sekarang udah jadi apa kayak gitu kan ya. Nah itu makanya yang namanya kreativitas adalah bawaan sejak lahir, itu ada mitos. Kreativitas muncul saat berada dalam tekanan. Kenapa ini muncul saat berada dalam tekanan? Hanya berada dalam tekanan mitosnya gitu kan ya. Padahal kreativitas ini akan muncul juga ketika pengetahuan kalian banyak gitu ya. Terus kreatif itu sulit karena dia nggak punya pengetahuan ya. Kreativitas adalah proses bawah sadar, tidak, karena dia harus sadar baru kalian bisa berpikir. Kreativitas tidak dapat dikelola, kreativitas dapat dikelola ya. Kenapa kreativitas dapat dikelola? Karena kalian akan berkreasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi objeknya kalian atau yang jadi subjeknya kalian, sehingga ini akan di-manage dengan baik. Kreativitas tidak dapat dipelajari karena dia nggak pernah baca buku tentang creative thinking atau dia nggak pernah baca buku tentang design thinking gitu ya. Anak-anak lebih kreatif dari orang dewasa. Kenapa anak-anak lebih kreatif dari orang dewasa? Karena mereka lebih pede untuk menyalurkan ekspresinya. Sementara ketika kita orang menjadi dewasa, kita menjadi malu-malu, ya, jadi malu-malu atau nggak tahu jadi malu-maluin kayak gitu ya. Makanya kalau anak-anak lebih kreatif dari orang dewasa karena kita udah terlalu banyak berpikir dibanding bertindak, ya. Nah, ini mitos lagi, pengetahuan dan pengalaman menghalangi kreativitas, ya. Pengetahuan dan pengalaman menghalangi kreativitas. Padahal yang namanya pengetahuan dan pengalaman akan menjembatani suatu kreativitas, akan meningkatkan hasil kreativitas kalian. Nah, fakta berdasarkan teori-teori yang coba saya kumpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu adalah kreatif. Kenapa semua orang kreatif? Karena ketika kalian lahir, kalian lapar, hanya ada satu suara kan, menangis. Tapi ketika kalian udah kenyang, kalian terdiam. Gimana orang tua bisa tahu kalian lapar atau enggak kalian lagi buang air? Karena kalian menangis. Menangis berarti dilakukan dengan cara yang kreatif, sehingga setiap orang yang dilahirkan adalah kreatif. Kreatif membutuhkan kedisiplinan. Kedisiplinan untuk apa? Kedisiplinan untuk bagaimana cara kalian memaksimalkan waktu. Karena waktu kita sama, kita dikasih waktu 24 jam. Tapi kenapa sih orang ada yang lebih sukses dibanding kita? Ada yang ibaratnya ada yang biasa-biasa aja, tapi ada juga yang lebih down lagi kayak gitu kan ya. Nah, karena apa? Karena tidak bisa mengoptimalkan waktu. Nah, waktu itu untuk digunakan untuk apa kayak gitu ya. Kreativitas memiliki pola. Karena di sini disiplin ya, sehingga mengakibatkan yang namanya kreativitas ini memiliki pola tersendiri dalam hidup kalian. Sehingga usaha-usaha kalian untuk mencari pengetahuan itu nantinya akan memiliki pola rutinitas keseharian. Kreativitas bisa dipelajari. Sekarang sangat banyak sekali informasi-informasi yang beredar lah, ibaratnya smartphone kalian gunakan untuk mencari informasi yang kalian butuhkan, tidak hanya untuk TikTokan, kayak gitu, tidak hanya untuk yang stalking di Instagram kayak gitu ya. Tapi kalian cari ibaratnya kenapa sih dia bisa sukses? Ada hal apa aja yang dia pelajari selama ini. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kreativitas itu bisa dipelajari. Ya, terus pengetahuan dan pengalaman mempermudah kreativitas. Tadi saya udah coba jelaskan. Nah, dikelilingi oleh orang-orang yang dapat diajak bertukar pikiran. Ya. Sehingga faktanya adalah orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki lingkungan sukses juga. Jadi karakter seseorang itu terbentuk oleh lingkungannya, ya. Karakter seseorang itu terbentuk oleh lingkungannya, sehingga apa yang kita lakukan dengan lingkungan tersebut, yang pertama adalah pastinya kita akan mengambil manfaat dari setiap orang yang ada di lingkungan kita. Ambil manfaat yang positif. Terus dari lingkungan kita juga kita bisa mempelajari pengalaman yang udah dia lewati, ya.
pengalaman yang udah dia lewati itu seperti apa, sehingga ya ibaratnya kita jangan mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Ada kemungkinan dia salah tuh gara-gara hasil analisisnya kurang tepat, sehingga analisis kita harus diperdalam misalkan tadi gitu kan ya. Terus di sini juga misalkan kita harus memperbaiki lingkungan dengan siapa kita bergaul. Misalnya kalau kita ingin emang pengen menjadi pengusaha, ya kita gaulnya dengan pengusaha kayak gitu ya. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, terus kita mainnya dengan anak-anak yang suka ngegame gitu kan ya, ya akhirnya kita akan terpengaruh dengan atau untuk bermain game kayak gitu ya. Meskipun ada yang bilang bahwa main game itu nggak menjadi suatu usaha tersendiri, betul gitu ya. Main game menjadi suatu usaha tersendiri, main game juga memiliki banyak manfaat, betul gitu kan ya. Cuman ketika kita dalam konteksnya passion, oke, passionnya sama, kalian main game, tapi ingat tujuan kalian mau ngapain. Dan itu waktu itu yang harus kalian percepat kayak gitu ya. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, kalau ingin menjadi pengusaha muda, biasanya di kampus-kampus ada yang namanya HIPMI PT, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Itu selalu ada biasanya. Terus kalau pengen yang lebih upgrade lagi, masuk ke Kadin kayak gitu ya. Biasanya tingkatannya ada dari HIPMI, habis itu ke HIPMI PT, ke HIPMI, habis itu baru ke Kadin. Atau mungkin kalian karena sebagai pengusaha muslim, ya udah kita cari yang namanya Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ada KPMI, ada JPMI, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia kayak gitu ya. Ada juga komunitas tangan di atas untuk orang-orang Depok gitu kan ya. Terus ada juga yang disebut Muslim Indonesia Entrepreneur Community. Nah, saya yakin di setiap agama apapun pasti memiliki komunitas tersendiri untuk membuat satu usaha atau pengusaha-pengusaha di sana. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita berada dalam suatu lingkungan yang tepat, ya, kita jangan pernah merasa diri kita sebagai orang yang eksklusif. Tetap pengetahuan kita harus terbuka, ya, pengetahuan kita harus terbuka. Jangan pernah memandang orang lain lebih baik atau kita lebih baik daripada orang lain. Kita harus berusaha untuk rendah diri dan berusaha untuk memaksimalkan bahwa akan ada hal lain yang harus saya pelajari dari orang lain. Ya, meskipun kalian benci banget orang itu, pasti ada hal positif dari dia. Itu selalu ada. Kalau yang saya alamin ya, kalau yang saya alamin seperti itu. Gitu ya. Nah, proses kreativitasnya gimana? Pertama adalah belajar, pengalaman, pergaulan, ya, pengaruh dari masyarakat tempat tinggal kalian, lingkungan sekitar nantinya, ya, jadi masyarakat dengan lingkungan keseharian gitu kan ya. Terus informasi, ya, kalau kalian sekarang misalkan di Instagramnya kelihatannya adalah mengenai passionnya makanan gitu, berarti yang akan muncul kan makanan, terus yang nantinya diiklankan oleh si Instagram tuh, kayak gitu ya. Terus yang senangnya mobil, terus kayak gitu kan informasi-informasi yang diberikannya. Nah, terus ini adanya pengaruh dari hasil pemikiran pribadi yang disebabkan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Ya, ini agak tertekan juga nih kalau kayak gini proses kreativitasnya. Makanya diusahakan adalah proses kreativitas di sini, pemikiran pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi, bagaimana cara kalian menyelesaikan satu permasalahan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih optimal. Kayak gitu ya, dengan cara yang lebih optimal. Nah, ciri pribadi kreatif biasanya orang-orang yang selalu berbicara tentang, oh ini passion saya loh, ya. Satu, tidak pernah merasa cepat puas. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dalam dirinya masih ada kekurangan untuk belajar. Terus rasa keingintahuan yang tinggi, selalu nanya biasanya. Ketika dia nggak enak dengan pemateri A, gitu, dia coba tanya ke pemateri B. Karena setiap orang akan memiliki suatu pandangan yang berbeda dari pemateri atau enggak dari guru-gurunya, gitu kan ya. Itu akan berbeda lah, akan memiliki suatu keinginan yang berbeda. Dia ngerasa nyamannya dengan siapa, nah itu, gitu kan ya. Motivasi diri yang tinggi ini harus dimunculkan dalam diri pribadi dulu, passion ini, ya, sehingga kalian harus memutuskan
ibaratnya ketika bicara ke orang nah itu harus dibicarain sama orang tua atau nggak dibicarakan dengan lingkungan sekitar kalian atau nggak teman-teman dekat kalian. Saya ingin jadi pengusaha konveksi, kamu punya link kemana sih? Kayak gitu ya. Kamu punya pemodal nggak, siapa? Kayak gitu kan ya. Nah, di sana gitu sehingga semuanya harus dibicarakan dari awal. Gitu ya. Terus berani mengambil resiko. Ya, berani mengambil resiko karena seorang pengusaha kalau dia nggak ngambil resiko, dia nggak akan bisa mendapatkan keuntungan. Karena yang namanya resiko ini itu akan sebanding dengan tingkat pendapatan. Makanya ada istilah high risk, high return. Ya, resikonya tinggi, maka return-nya pun besar, pendapatannya pun besar. Kayak gitu ya. Nah, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko apa? Tadi peluang tadi. Jadi, ketika kita bisa melakukan manajerial atau enggak bisa melakukan pengelolaan resiko gitu ya untuk mendapatkan gain atau untuk mendapatkan pendapatan, itu berarti kalian udah bisa mengelola yang namanya ini mengambil resiko. Karena dari resiko inilah pundi-pundi keuangan itu ada ya. Pundi-pundi keuangan itu ada dari resiko semuanya ya. Pedagang resikonya apa? Barangnya tidak laku. Kalau barangnya tidak laku jadi apa? Jadi persediaan. Ketika persediaan yang nggak berputar berarti dia nggak punya uang cash. Ketika dia nggak punya uang cash berarti dia nggak bisa ngebiayain hidupnya, nggak bisa ngebiayain karyawannya, kayak gitu ya. Berani mengambil resiko sehingga resikonya apa? Daripada karyawan saya misalkan nggak kebayar, saya nggak bisa hidup bulan ini, ya udah saya jual dengan harga HPP. Yang penting persediaan tadi saya rubah dulu jadi uang cash sehingga saya bisa membayar karyawan-karyawan saya. Minimal balik modal dulu kayak gitu nih ya. Sehingga kalian juga harus menentukan ibaratnya BEP-nya kapan gitu ketika kalian bikin usaha. Nah, memiliki ide yang tidak pernah habis. Ide ini datang dari pengetahuan. Dapat mempertahankan ide, kalian jangan pernah ibaratnya terdistrak oleh yang namanya omongan-omongan orang di sekitar kalian. Jadi ada kalanya orang, pasangan hidup, atau enggak orang tua itu bisa ngedistrak apa yang jadi tujuan hidup kalian ya, sehingga kalian harus bisa mempertahankan ide ini. Ketika kalian nggak bisa mempertahankan ide ini ya kalian nggak akan bisa bicara tentang passion kalian kayak gitu, karena mempertahankannya pun kalian nggak bisa. Makanya penting buat kalian untuk mengetahui siapa teman hidup kalian lah, kalau boleh dibilang kayak gitu ya, yang nantinya dia akan mendorong kalian menjadi arah lebih baik kayak gitu ya. Karena tadi saya bilang bahwa lingkungan kalian, lingkungan terkecil itu ada yang akan mendorong kalian untuk terpacu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fleksibel dan adaptif ya. Ya, fleksibel dan adaptif artinya kalian dapat melakukan adaptasi dengan perubahan sekecil apapun ya. Terus kalian bisa melihat peluang dengan baik, ini fleksibel dan adaptif, dan kalian juga tidak terpaku pada satu hal aja ya. Terus melihat berbagai sudut sebelum membuat suatu keputusan ya. Melihat berbagai sudut sebelum membuat keputusan, yang selalu dibilang kita berpikir out of the box gitu nih. Itu hanya baru berpikir 2 kali gitu ya. In the box, out of the box. Nanti saya jelasin di slide berikutnya. Bekerja keras, ada yang bilang kita bekerja keras dan bekerja cerdas, gitu kan ya. Nah, bekerja keras kaitannya bahwa kita harus memotivasi diri sendiri di sini ya. Kaitannya dengan bekerja keras bahwa motivasi ini harus menjadikan diri kita dapat bekerja menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau saya lihat atau saya perhatikan para pengusaha yang ada di lingkungan saya, ketika saya bisa tidur, misalkan taruhlah saya tidur rata-rata 5 jam misalkan. Tidur rata-rata 5 jam. Nah, rekan-rekan saya ini untuk pengusaha-pengusaha besar mereka tidur hanya 3 jam. Gitu ya, 3 jam, 2 jam, habis itu ngapain lagi kayak gitu. Nah, itu bekerja keras banget gitu kalau cuma tidur segitu gitu, sehingga dia nggak bisa kontrol waktunya dengan baik
untuk kesehatannya kayak gitu ya, keras banget itu. Ada beberapa pengusaha yang kayak gitu. Tapi karena itu udah jadi habit gitu kan ya, ya dia enjoy aja. Kenapa? Karena dia ngerjainnya berdasarkan passion gitu ya. Terus tekun dan disiplin ya, tekun, ulet gitu ya. Ketika kalian ibaratnya mengerjakan sesuatu, nggak bisa sekali, 2 kali dicoba, 3 kali dicoba dah aja. Padahal bisa aja ketika kalian mencoba 4 kali itu ada yang terbaiknya. Nah, ketika kita bicara tentang tekun ini, kalau saya di Muslim gitu kan ya, kalau saya di Muslim gitu kan, sebagai Muslim, tekun di sini adalah ketika saya berani mencoba suatu hal itu adalah minimal 7 kali ya. Erat kaitannya dengan filosofi sa'i atau tawaf dalam berhaji gitu ya, tekun di sini. Jadi kalau saya pribadi belum melakukannya 7 kali, selama 7 kali banyak gagal atau 6 kali gagal, saya yakin yang 7 pasti berhasil kayak gitu. Nah, jadi kalau belum mencapai 7 kali, biasanya saya terus pelajarin. Kalau 7 kali masih gagal, 8 kali masih gagal, itu udah sifatnya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa yang kita lakukan di duniawi ini kan sifatnya bukan menentukan hasil, tapi yang kita lakukan secara duniawi di sini adalah hanya melakukan ikhtiarnya aja, hanya melakukan usahanya aja. Untuk masalah hasil udah ada yang menentukan, kayak gitu ya. Jadi yang namanya rezeki udah ada yang menentukan, sehingga masalah hasil udah ada yang ngatur. Yang hanya kita lakukan apa? Usahanya secara optimal. Nah, ini ya, think kreatif gitu kan ya. Think kreatif adalah suatu berpikir di mana kalian menyelesaikan suatu permasalahan yang sama dengan cara yang baru. Sehingga proses berpikirnya ya, ini ada 6 hal. Kalau kita selalu bicara bahwa think inside the box, berarti ada hal apa sih di dalam manajerial perusahaannya, kalau perusahaannya. Ya, kalau think outside the box berarti di luar perusahaannya, atau enggak di luar wawasan kita. Biasanya selalu nganggapnya kayak gitu ya. Tapi padahal ada 4 hal lain yang secara konsep berpikir harus kita optimalkan juga, bahwa kita harus berpikir bahwa mengenai inside of the box from the outside. Ya, maksudnya adalah kita harus melihat kalau dari sisi manajerial bahwa saya harus dapat melihat pribadi saya dari apa yang orang berikan. Sehingga kalau saya selalu bilang bahwa, atau enggak saya selalu nanya ke rekan-rekan saya, apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Think about the inside of the box from the outside. Jadi kita menilai pribadi saya, menilai perusahaan saya, kita atau enggak menilai diri sendiri, itu berdasarkan pandangan orang lain. Ya, berdasarkan pandangan orang lain. Yang keempat, think about the outside of the box from the inside. Kalian melihat kompetitor, boleh dibilang. Jadi di sini kalian melihat siapa sih yang jadi role model kalian. Kenapa sih dia bisa sukses di bidang itu, sementara saya gagal aja, gitu kan ya. Nah, inilah cara berpikirnya di sana. Sehingga kita harus melihat bahwa apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa sukses. Kenapa sih dia bisa enjoy banget untuk ngejalanin usahanya. Apakah lingkungannya yang ngedorong, gitu kan ya, atau siapa, kayak gitu. Nah, ini think about the outside of the box from the inside. Think about the whole box. Kalian melihat secara keseluruhan. Ya. Kalian melihat secara keseluruhan di sini. Kalian harus melihat secara, kalau dari teori SWOT analisis gitu ya, kalian harus tahu kekuatan kalian apa, kalian harus tahu kelemahan kalian apa, kalian akan bergerak di bidang apa, berarti mencari peluangnya apa. Terus kalian harus bisa melakukan mitigasi resiko kaitannya dengan ancamannya. Ya, sehingga itu yang harus kalian kelola menjadi suatu strategi. Nah, jadilah strategi SWOT analisis, gitu kan ya. Nah, yang keenam berarti think about the box in relation to other box. Ada nggak sih relasi kita? Ibaratnya saya sebagai box yang pertama dengan rekan saya, ada nggak sih
relasinya atau enggak ada nggak sih hubungan yang bisa diajak nih kerjasamanya kayak gitu ya. Seandainya ada yang bisa diajak kerjasama dalam hal apa kayak gitu, sehingga apa yang tadi kita lakukan managing the relation kayak gitu ya, sehingga apa yang jadi kekurangan kita gitu kan ya, apa yang akan jadi kekurangan kita itu bisa aja jadi kelebihan buat orang lain, begitu pun sebaliknya apa yang jadi kelebihan orang lain bisa aja itu jadi kekurangan kita, yang nantinya yang keenam ini adalah sama-sama saling melengkapi. Nah, kalau saya di Muslim adalah kunci suksesnya ya 3 hal gitu ya. Jadi setelah tadi kita berpikir passion, keinginan kita, hasrat kita ingin mencapai sesuatu gitu kan ya, dengan cara proses bagaimana kita mempercepat atau boleh dibilang memperkaya pengetahuan. Nah, kunci suksesnya tetap ada di 3 hal ini, yaitu ada di ikhtiar, doa, sama tawakal. Kunci suksesnya hanya ada 3 gitu ya. Kenapa? Kalau ikhtiar tadi saya bilang bahwa yang namanya usaha, ikhtiar itu kan kaitannya dengan usaha. Kita harus optimalkan dulu usaha yang kita lakukan. Tadi saya bilang adalah minimal 7 kali. Dan sambil berdoa. Jadi yang dimulai startnya itu adalah orang biasanya berdoa dulu tanpa bertindak. Saya ingin uang 1 miliar, tapi nggak ada tindakannya sama sekali. Sekarang kita hal utamanya kalau saya di Muslim adalah kita usahanya dulu, sambil usaha sambil berdoa, gitu ya. Jadi kan bisa aja bilang bahwa ya Allah saya udah usaha seperti ini, ya tolong berikan hasil yang terbaik menurutnya, gitu kan ya. Nah berarti udah mulai dari doa masuk ke tawakal. Kenapa? Karena balik lagi kalau saya sebagai Muslim bahwa yang namanya Muslim itu adalah artinya berserah diri gitu kan ya. Tawakal pun sama. Jadi siapapun yang nantinya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, maka di sini disebutin dia akan memberikan jalan keluar untuknya atas semua urusan. Ya, sehingga kunci suksesnya kalau saya ada di sini ada ikhtiar, doa, tawakal. Passion kita urut dari passion, membangun mimpi, membangun tujuan, meningkatkan keahlian, membangun relationship kayak gituan ya. Setelah itu adalah membangun yang namanya ekosistem usaha. Ya, setelah membangun ekosistem usaha baru kita melakukan yang namanya mulai nih. Hal-hal tersebut adalah ikhtiar, doa, tawakalnya udah jalan dari awal. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita membangun suatu usaha atau enggak ketika kita belajar seperti saat ini misal kuliah, itu ada bagian daripada ikhtiarnya. Jangan lupa doa. Dan akhirnya kalau hasil akhir selalu dibalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita bahwa yang namanya hasil akhir ya kita yang nentuin, enggak seperti itu konsepnya. Ya, jadi konsepnya adalah bahwa yang menentukan hasil akhir adalah Yang Maha Kuasa berdasarkan apa? Berdasarkan doa dan ikhtiar kita. Kayak gitu. Ya, nah ini usaha-usaha yang ibaratnya yang ada beberapa yang jadi konsultannya, ada yang memang usaha kita bangun bersama dengan rekan-rekan saya kayak gitu ya. Nah, untuk 2 penanya terbaik tadi saya akan kasih giveaway dari Seymour. Kalian bisa klik di simride.com ini ya. Terus yang keduanya dari Kiddy Store gitu ya. Ya, dari Kiddy Store gitu ya. Nah, ini ada usaha-usaha yang dibangun di luar usaha konsultan kayak gitu ya. Kalau ini ya usaha dagangnya lah boleh dibilang. Di luar usaha konsultan, saya ada usaha lainnya. Kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Biar kita langsung buka ke sesi ini aja. Tanya jawab biar lebih enak kayaknya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Malik atas penyampaian materinya yang luar biasa. Materinya sangat mudah untuk kita pahami karena berdasarkan dari pengalaman Pak Malik sendiri. Nah, untuk sesi pertanyaan, langsung saja ya dibuka untuk sesi pertama. Mau ditampung dulu atau gimana Pak? Langsung aja satu-satu. Ada orang nanya, jawab. Ya? Gitu aja lah.
Oke. Yang pertama dari Tutu, dipersilakan Tutu Sapitri. Boleh langsung dibuka mikrofonnya untuk langsung bertanya. Itu tuh jangan nanya skripsi ya tuh. Ada yang namanya Tutu? Mana tutuhnya? Harusnya ada sih tadi. Oh iya, ini Pak, ada pertanyaannya. Tutu mau bertanya, bagaimana caranya mengatasi ketakutan dalam memulai bisnis? Takutnya kan bisnis kita tidak laku dan sebagainya. Dipersilahkan Bapak. Mengatasi takut. Sekarang gini, Ya, Pak. Gimana kamu tahu untuk laku atau tidaknya kalau nggak dicoba? Ya, sehingga yang tadi kan saya bilang bahwa yang namanya usaha tuh pasti ada risiko. Ya. Nah, dengan pengetahuan kita sebagai taruhlah mahasiswa aja gitu ya, atau nggak pengetahuan kita saat ini gitu ya, pengetahuan kita saat ini kita harus pandai-pandai mengelola resiko yang ada. Nah, misalnya kalau kita ngelihat bahwa misalkan saya mau usaha kerudung, kalau kerudung pada dasarnya bahannya semuanya sama, apa sih yang membedakannya gitu ya produknya? Oh, layanannya. Gitu, sehingga kita harus mencari dari setiap produk yang kita bikin, ya, dari setiap produk yang kita kelola, kita harus membuat suatu value unik di dalamnya. Ya, jadi meskipun produknya semua sama, ngebuka coffee shop gitu ya, ngebuka coffee shop, tapi ada hal uniknya yang harus berbeda dari yang lainnya, sehingga orang lain juga nantinya akan balik lagi ke kita, apakah itu pelayanannya, ataukah nanti kita banyak merchant atau banyak giveaway misalkan, kayak gitunya yang nantinya akan membekas kayak gitu. Jadi hal yang diutamakan ketika kita memulai suatu usaha, cobain dulu usaha tanpa modal. Caranya gimana? Gitu ya, caranya gimana? Gitu kan ya. Pertama itu kan caranya gimana? Minimal kalaupun yang sekarang sering dilakukan adalah dengan cara misalkan dropship kayak gitu kan, itu tanpa modal tuh. Kalian ngambil barang dari si A atau enggak kalian ngebantu nih sekarang para pedagang-pedagang yang lagi kesusahan atau enggak yang mereka tidak mengetahui digital marketing, sama kalian dikelola. Oleh kalian dikelola, kalian coba di digital marketing kan, kalian bilang ke yang punya usahanya, Pak boleh nggak saya ngambil keuntungan dari sini? Misalkan yang tadinya dia jual 65.000 sama kalian dijual jadi 70.000 secara online kayak gitu. Nah, itu kan tanpa modal. Gitu kan ya. Jadi yang ditingkatkan apa? Relasi tadi. Ya. Gitu. Jadi takut atau enggaknya ketika memulai suatu usaha gitu kan ya, atau mengatasi takutnya itu gimana? Yang pastinya adalah harus menguasai dulu apa yang mau dijualnya. Sehingga kita pede. Ya. Itu sih sebenarnya satu aja itu. Kita harus mengetahui keunggulan produk kita sehingga kita yakin produk kita bakalan sukses gitu dengan pengetahuan kita. Itu paling set. Lanjut lagi Pak, pertanyaan kedua dari Rifki Maulana, izin bertanya, katanya pilihan mana yang baik jika memulai sebuah bisnis? Jika kita menjalankan bisnis sesuai passion, tapi target market kita berkurang. Tetapi yang bukan passion kita, kemungkinan target marketnya bagus. Jadi mending pilih yang mana ya Pak? Bukan passion tapi target market bagus. Nah, saya tanya balik kalau kayak gini. Passion target market berkurang, bukan passion target market bagus, gitu kan ya. Saya tanya dulu, dari dua hal ini yang paling menguntungkan yang mana? Karena yang namanya target market belum tentu dia bisa melakukan decision making untuk membeli suatu produknya. Karena kita baru menentukan aja, oh itu target saya sebagai calon pembeli. Target market itu calon pembeli ya, bukan pasti dia membeli. Nah, kalau saya berprinsip bahwa siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar itu yang harus saya dulukan. Meskipun itu bukan passion saya. Jadi misalnya kalau di sini bilang passion target market berkurang, gitu ya, tapi profitnya gede, ya saya kejar. Saya kejar yang inilah, meskipun target marketnya berkurang nggak ada masalah, tapi di sana margin keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan yang kedua.
saya ambil margin yang terbesar dulu sambil gitu kan ya, kan nggak mungkin tadi dengan cara kreatif tadi, nggak mungkin dong ada target market yang terus tinggi tapi dia nggak, ibaratnya sama saya nggak diolah gitu. Jadi otomatis sama saya pasti diolah dua-duanya, cuman saya pasti mendahulukan yang marginnya besar dulu kalau saya, karena dia sebagai apa, sebagai modal awal nanti untuk meningkatkan atau nge-boost ataupun untuk advertising pada target market yang terus terus tinggi gitu, terus tumbuh lah boleh dibilang dalam kondisi growth-nya. Gitu sih, Seth. Untuk Indah Wijayanti, apakah mau bertanya langsung ke Pak Malik? Indah Wijayanti ada? Oh ini Pak. Pertanyaannya, bagaimana menjalin relasi yang baik dengan perasaan nyaman atau tidak terkekang? Karena kadang membangun relasi seperti itu terkesan jaim atau bahkan merasa tidak enakan sama orang. Misalnya sulit mengatakan tidak untuk suatu penawaran atau pada orang. Seperti kesannya itu menjadi people pleaser. Sudah Pak. Udah, kayak menjalin relasi dengan perasaan nyaman dan tidak terkekang. Nah ini, ketika kalian udah ngerasa nggak nyaman, tinggalkan, gitu ya. Kalau saya gitu, ketika kalian ngerasa nggak nyaman, saya pasti akan tinggalkan, karena pasti akan ada orang-orang yang baru lagi yang mirip dengan dia. Jadi meskipun tadi saya bilang bahwa setiap orang akan memiliki suatu value-nya tersendiri, gitu kan ya. Tapi value itu harus didasari dengan rasa kenyamanan. Dengan kenyamanannya, ibaratnya dengan kenyamanan kalian bisa ibaratnya kalian bisa berterus terang ke dia, ibaratnya kalian bisa terbuka lah tentang permasalahan usaha kalian ke dia, karena nantinya dia sebagai relasi usaha kayak gitu yang nantinya dengan kenyamanan itu akan membuat kalian nyaman aja gitu, ketika usahanya itu akan berjalan dengan, kalau menurut saya jadi lebih baik kayak gitu. Yang penting adalah nyaman dulu. Jadi konsep suatu usaha ketika kita berbicara dengan rekan pun gitu kan ya, kalau usahanya udah nggak cocok ya udah, kita berani bilang tidak, berani untuk menolak, tapi dengan cara yang terbaik. Meskipun kita bilangnya misalkan kita nggak bisa kita mau nolak gitu kan, saya bilang nggak mau pakai barang lu gitu kan, barang lu mah jelek. Nah, nggak mungkin kan kita nolaknya kayak gitu ya sebagai relasi. Tapi akan kita bilang bahwa saya coba, ibaratnya saya coba barangnya, atau enggak saya coba lihat dulu deh barangnya, saya lihat dulu deh sampelnya, nanti ketika kalian udah dikasihin sampel, kalian cari misalnya kekurangannya apa. Ketika kalian udah cari kekurangan, nah itu jadi saat yang tepat untuk menolak. Jadi pastikan ketika kalian ngerasa nggak enakan, kalian coba nolaknya berdasarkan data ataupun barang yang kalian yang udah diberikan, atau enggak berdasarkan data lah boleh dibilang kayak gitu ya. Jadi nolak karena data. Jadi jangan nolak gara-gara saya nggak suka kayak gitu. Nah, karena kita bicaranya tentang profesional kayak gitu. Dan pastikan bahwa ketika bekerja sama, pastikan kalian nyaman. Kalau kalian nggak nyaman, pastinya nanti di tengah jalan pasti bubar. Itu pastilah pasti bubar. Saya usaha beberapa kali, ketika udah ngerasa nggak nyaman ya udah bubar usahanya. Gitu. Terus ada lagi, Pras? Ada lagi Pak. Sekarang teman-teman kita buka untuk sesi keduanya ya. Jangan lupa acungkan tangan terlebih dahulu, baru bertanya pada grup WhatsApp. Oke, setelah pesan saya ada Mauren Tevenazila. Oke, sebentar. Gimana mau? Bisa bicara langsung Kak Mauren Tevenazila ke Pak Malik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak, bagaimana cara ngatasin misalnya kayak orang yang kayak saya ya, Pak, cepat menyerah. Waktu itu kan saya pernah buka kayak jualan gitu, terus tapi nggak terlalu ada minatnya. Jadi saya tuh dalam diri saya, udah males, nggak mau lagi ngelanjutin, nggak mau lagi coba lagi, nggak mau lagi nerusin, pokoknya nggak mau Pak. Jadi gimana sih? Itu kiat-kiatnya biar ya orang yang cepat menyerah kayak ini nggak menyerah lagi. Cepat menyerah gitu ya. Nah, kalau untuk yang
cepat menyerah kayak gini gitu ya, atau enggak yang malas, yang enggak mau. Kalau tadi saya bilang gitu ya, balikin lagi gitu ya ke konsep yang awalnya dulu, bahwa kita tuh kan dituntut untuk yang, kalau saya tadi bilang bahwa sama seperti sa'i sama tawaf gitu kan ya, 7 kali lah minimal gitu kan ya, 7 kali minimal baru bisa nyerah gitu kan ya, baru bisa tawakal gitu ya, udah nyerahin semuanya kepada yang maha kuasa gitu. Nah, kalau secara pribadi cepat menyerah karena apa? Karena nggak punya role model biasanya. Kamu harus tahu dulu role model kamu siapa. Ketika kamu ngerasa satu kali udah nyerah, kamu lihat Thomas Alva Edison. Berapa ribu kali dia mencoba lampunya sehingga dia bisa menerangi dunia kayak sekarang. Sehingga kalian harus punya role model yang tepatnya dulu. Ketika kalian memiliki role model yang tepat untuk mencoba sesuatu atau membangun suatu usaha, kalian akan terdorong, ataupun tadi saya bilang bahwa itu akan termotivasi dengan sendirinya gitu. Jadi misal kalau saya ngebangun sekarang coffee shop, terus coffee shop saya kenapa ini nggak laku, beda dengan rekan saya, dia lebih laku, ada apa yang salah di saya? Pelayanannya kah, tempatnya yang nggak cozy, atau racikan saya nggak enak? Nah, itu kan harus dicari, kekurangan-kekurangan di sana harus dicari kayak gitu, sehingga kesalahan yang tersebut itu tidak terulang. Dan cepat menyerah ini, ketika kalian udah tahu nih, misalkan udah tahu diri kalian cepat menyerah, kalian harus banyak baca tentang perjuangan, atau boleh dibilang baca tentang role model. Siapa pengusaha yang tepat menurut karakter kalian. Ya, makanya penting tuh role modelnya. Sehingga kalian ibaratnya bisa memecut kalian. Ya, kalian ibaratnya sekarang ngelihat yang namanya perusahaan trans sebesar itu gitu kan ya, perusahaan trans sebesar itu. Dulunya kan disebutin bahwa dia sebagai apa, anak singkong kayak gitu kan ya. Nah, jadi harus ngelihat perjuangannya seseorang dari awal sampai dengan sekarang kayak gitu. Nah, itu kayak gimana, dan gak mungkin ibaratnya perjuangannya cuma sekali dia tanpa usaha beres kayak gitu. Banyak kok, kalau saya suka ya ibaratnya saya suka nonton juga di YouTube gitu, siapa sih role model yang keren kayak gitu ya, bagaimana dia berusaha atau berinvestasi di sesuatu kayak gitu, bagaimana dia bisa hype banget dalam usahanya. Nah, itu bisa kalian pelajari lah sekarang di YouTube. Intinya ada di role model, sehingga kalian termotivasi di sana. Satu, role model. Yang kedua, adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, dukungan dari lingkungan sekitar biasanya ini dimulai dari orang terdekat ya. Ring pertama yaitu rumah gitu kan ya. Ring keduanya adalah teman kalian, ring ketiganya adalah relasi kalian. Nah, kalau ketika orang rumah udah ibaratnya udahlah kamu nggak usah usaha, cukup kerja aja gitu kan ya, cukup kerja aja. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa kalian harus bisa membuktikan diri kalian bahwa dengan usaha saya bisa besar kayak gitu ya. Jadi kalau ada teman saya gitu ya, tapi jadi hal dalam penyesalan dalam dirinya juga adalah waktu kuliah, ngapain sih saya kuliah A, B, C, sementara kedepannya itu hanya era digital, begitu ya. Kedepannya adalah era digital. Nah, dia mencoba untuk udah deh saya nggak usah belajar A, B, C, dan saya nggak usah lulus dari kuliah ini, sehingga dia nggak punya gelar, gitu ya. Tapi sekarang dia punya usaha besar, ya boleh dibilang dia sebagai salah satu digitalpreneur lah, salah satu digitalpreneur di Indonesia. Tapi kalau saya bicara secara personal dengan dia gitu ya, ada hal yang paling dia sesali saat ini adalah ketika dia nggak lulus S1-nya. Ya, jadi dia ngerasa nyesal saat ini gitu kan ya, karena dia nggak lulus S1-nya kayak gitu. Dan cepat menyerah ini gitu kan ya, perlu bantuan dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kalian udah ngerasa termotivasi diri kalian dengan untuk optimal, untuk dapat lebih baik lagi, maka cepat menyerah biasanya nanti juga bakalan tersingkir dengan sendirinya, sehingga kekuatan mental kalian nanti akan terus ibaratnya ditempa lah di sana. Harus berani membuktikan, kalau saya tuh bilangnya ya, harus berani membuktikan kepada orang di sekitar bahwa saya bisa. Saya ambil contoh orang lagi. Kalian tahu ini kan Oriflame ya,
teman saya tuh ada Sales Oriflame dari SMA saya berarti tahun 2001. Nah, SMA saya 2001 lah ya. 2001 sampai 2004 dia jualan Oriflame, sampai kuliah Oriflame. Terakhir posisi dia sekarang dia ada di Australia dari hasil jualan Oriflame. Tapi perjuangan dia dari saat SMA. Kayak gitu. Ya, meskipun yang nyinyir ibaratnya lingkungan kampus, lingkungan SMA kita dulu nyinyir banget ke dia, ngapain sih waktu SMA udah mulai jualan kayak gituan ya. Padahal kalau saya waktu itu SMA ya pakai main-main aja gitu nih, dengan prinsip saya tadi, yang namanya waktu main tuh jangan keganggu sama waktu belajar. Saya kayak gituan ya. Nah, gitu. Cuman ya tergantung, balik lagi ke kalian. Role model kalian siapa? Dan kalau boleh saya bilang, saya ngasih informasi atau enggak saya ngasih masukan, lebih baik cari role model yang sesuai dengan karakter kalian. Pengusaha ya, pengusahanya. Kayak gitu. Itu paling mau. Bagaimana Kak atas jawabannya Kak Astagfirullah. Lanjut aja. Ya Kak Moren. Astagfirullah. Ya bagaimana Kak jawabannya? Apakah sudah puas? Jelas. Oke. Dilanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Dari Maula Puspita Anggraini. Bertanya, zaman sekarang kan banyak orang yang memiliki bisnis sesuai passion mereka masing-masing. Namun tetap ada kendala bagi para pebisnis tersebut, yaitu uang atau modal. Nah, yang menjadi tantangan karena bisa jadi uang atau modal ini bisa mengalahkan passion si pebisnis. Nah, pertanyaannya bagaimana cara atau solusi bagi para pebisnis dalam menghadapi hal tersebut? Oke, ada orangnya nggak ini? Kak Maula Puspita ada. Ada nggak? Kalau ada boleh ada. silakan. Passion. Ya, ada orangnya cuman nggak ini kayaknya. Ya, passion kendala dengan modal. Kalau modal sih, nah, coba perjelas coba Mal. Ini kendalanya di modal. Di modal atau uangnya? Modal atau uang? Berdasarkan passion. Dari modalnya, Pak. Ya, di modalnya. Modal, uang. Iya. Passionnya kendala sama modal sama uang. Kalau jawaban singkatnya ya udah dari relasi kalian. Jawaban singkatnya. Cuman kan kita nggak bisa kayak gitu kan ya. Nah, yang namanya passion ini kan biasanya oleh kalian tuh ini akan diperjuangkan. Ya kalau saya sih akan memperjuangkan passion saya kalau saya gitu ya. Passion ini akan diperjuangkan. Berarti kalau ketika kita bicara tentang kendala modal mengenai uang, yang kalian cari siapa sih pemodal utama? Pasti orang yang ada di ring satu kalian kan? Betul nggak, Mal? Iya, Pak. Pemodalnya adalah orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, ke kakak atau nggak ke adik. Adik nggak bisa, pinjam temen. Kayak gitu ya. Ketika temen nggak bisa nih, ini kan udah relasi nih. Udah masuk ke temen relasi. Kita bikin yang namanya bisnis model kan. Berarti ketika di sini passion kita perjuangkan dengan membuat yang namanya bisnis model. Bisnis model gitu ya. Berarti kita bikin yang namanya proposal. Kepada siapa? Investor. Ya, kita memiliki mimpi, kita memiliki passion, terkendala oleh modal, kita bikin yang namanya setelah ring satu nggak bisa nerima, kita bicara dengan membuat yang namanya proposal bisnis. Proposal bisnis, kalau kita ingin ngejalaninnya sendiri, itu kita bisa cari investor, ya, yang ibaratnya yang kita tahu bahwa dia memiliki passion yang sama, investor tersebut, ya. Kalau ibaratnya kita nggak mau ngejalanin sendiri, kita bisa ngejual yang namanya idenya kita. Jadi yang namanya model bisnis ini atau bisnis model ini kita bisa jual. Kalian hanya bisa, ibaratnya kalian bisa jual bisnis modelnya aja. Nanti investor beli ide kalian. Gitu. Tapi kalau kalian pengen ngerjain sendiri, ya udah. Kalian kerjasama dengan investor, di mana kalian nanti sharing saham, sharing kepemilikan. Misalkan ya udahlah, karena investornya mau,
kalian kekurangan modal, kalian kekurangan dana, kalian misalkan sharing saham, sharing kepemilikan misalkan jadi 60-40 gitu ya. Saya anggap kayak gitu misal ini mah. Tergantung industrinya ya. 60 dimiliki oleh Maula, 40-nya adalah investor. Ya. Seandainya investor ini nggak mau, ya, misalkan kalau 60-40 udah aja jalan aja. Karena memiliki passion yang sama, yang satu sebagai pemodal, yang satu sebagai eksekutornya. Ya, jadi kalau di bank disebutnya ya yang satu pakai akad mudharabah lah gitu ya. Nah, ketika investor ini nggak bisa, kita cari bukan investor perseorangan lagi, tapi kita cari yang namanya investor institusi yang disebut sebagai bank. Kayak gitu ya. Nah, ketika kita di bank ini masih kendala, berarti ada yang salah dari apa? Proses bisnisnya. Kayak gitu. Ada salah dari proses bisnisnya karena ketika kita bicara tentang bank, yang akan kita lihat adalah 5C-nya, ada karakter, capacity, gitu kan ya, ada capital, gitu ya, terus ada condition of economic, gitu kan ya. Nah, itu yang akan dilihat oleh bank, kayak gitu ya. Satu lagi ada kolateral, ada jaminan, gitu. Nah, jadi ketika passion, kendala di uang atau modal, tadi saya udah bilang runtutannya, gitu kan ya, bahwa passion itu kamu harus diperjuangkan dengan cara apa? Tawarin lah, kamu ibaratnya kalian bikin proposal dulu, simpelnya kalian bikin proposal dulu, terus kalian ajak keluarga kalian mental, ajak teman kalian mental. Habis itu kalian cari investor yang sama-sama bikin passion, yang memiliki suatu passion yang sama. Investor mental kalian coba bawa ke bank. Kayak gitu. Itu udah yang paling mentok. Kayak gitu ya, udah paling mentok. Kayak gitu. Tapi ketika misalkan dari bank nih, tapi usaha kalian udah jalan, misalkan dari bank mereka udah nggak bisa ngebiayain kalian, misalnya kalian tiba-tiba butuh yang namanya uang 5 triliun, kan kita nggak ada yang tahu ya, siapa tahu peserta di sini ada nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan memiliki usaha yang lebih besar, gitu, yang sangat besar lah, butuh nih 5 triliun. Ketika bank udah nggak sanggup membiayai kalian, maka yang kalian lakukan adalah IPO, Initial Public Offering, ngejual saham kalian lewat bursa efek. Ya, jadi ketika ada perdagangan kepemilikan atau perdagangan saham di bursa saham, itu adalah artinya bahwa udah nggak ada perbankan yang mau membiayainya lagi, gitu ya. Bukan yang nggak percaya, tapi ibaratnya permintaan kitanya yang tidak terbatas, kayak gitu. Nah itu jadi runtutannya kayak tadi ya, dari bank IPO udah paling tinggi lah untuk pencarian modal. Kalau udah masuk ke bursa efek itu udah yang paling tinggi, udah nggak, ibaratnya udah nggak ada lagi yang bisa mainin di sana untuk pencarian modal atau uang gitu. Gitu mau tadi runtutannya udah saya coba beritahu ya. Jadi kalau saya sih pastinya passion saya yang saya perjuangkan pastinya. Kayak gitu. Siap Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak. Siap. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir mungkin pada sesi kedua ada Pak dari Nadia Merdian dari Palangkaraya. Pertanyaannya, bagaimana jika peluang bisnis yang ada tidak sesuai dengan passion, lalu cara menghadirkan motivasi yang tepat saat kondisi seperti itu bagaimana Pak? Peluang usaha tidak sesuai dengan passion, gitu kan ya? Iya. Okay. Dan cara menghadirkan motivasi. Sama satu ya, motivasi ya. Nah, ya. Kan pada dasarnya atau untuk motivasi kita gitu ya, peluang tidak sesuai tidak sama dengan passion kita. Setelah itu apa sih yang bisa memotivasi kita gitu. Nah, kan kita balik lagi ke awal di sini bahwa yang namanya yang kita butuhkan adalah motivasi. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang, kita balik pola pikir kita. Ya. Di dalam suatu peluang ini berarti kan ada nominal nih, ya. Ada pundi-pundi keuangan di dalam peluang ini. Kalau saya pasti akan ngejalanin meskipun itu nggak akan sesuai passion. Ya, saya akan ngambil peluang ini gitu.
saya akan mengambil peluang ini dengan ibaratnya dengan resiko yang ada, apalagi kalau dia ngasihin yang namanya profit yang besar, meskipun itu nggak sesuai passion. Tapi ingat, nanti setelah profitnya dapat, baru kita ngerjain yang passion. Jadi jangan melewatkan peluang, karena yang namanya peluang itu nggak akan datang 2 kali. Makanya tadi saya bilang ada momentum. Ya, tadi saya bilang ada momentum. Gitu. Ada saat yang tepat di mana kalian harus memutuskan sesuatu. Jadi ketika kita bicara tentang usaha tujuan akhirnya apa sih? Adalah profit. Tujuan akhirnya adalah profit. Ketika itu tidak sesuai passion kalian, nggak apa-apa. Yang penting apa? Profit dulu. Profitnya udah didapetin, jadiin modal. Tuh kan, tadi udah ngejawab yang poin 5 nih, yang maula gitu ya. Profitnya udah kita dapetin, meskipun nggak dapet passion, tapi bisa jadi modal untuk ngejalanin suatu hal yang menjadi passion kita. Yang nantinya akan apa? Mau motivasi diri sendiri. Oh ya udah saya beresin dulu deh, yang ini nggak apa-apa, yang penting ada cuannya gitu ya. Cuannya udah dapet, ya udah saya beres ini, saya ngerjain yang lain yang sesuai passion saya. Nggak ada masalah kok. Gitu. Toh nanti bahkan ketika ini nggak sesuai dengan passionnya, nanti kalian bisa mengorek, ibaratnya mengorek atau mencari relasi lah, mencari hubungan antara yang produk yang tidak sesuai passion kalian dengan yang passion kalian. Nanti bisa aja oleh kalian di-combine. Oh ini produk ini laku, tapi passion saya tentang ini. Kalian bisa aja dijual, misalkan di co-branding, ya jualnya bisa dijual co-branding atau enggak kalian jualannya di bundling. Jadi passion kalian kejual, produk yang menghasilkan profit kalian kejual. Kayak gitu. Tinggal bagaimana cara kalian melakukan pemasarannya. Dan nanti di situ diramu lagi bagaimana cara bikin strateginya. Gitu. Gitu paling Nadia. Bagaimana kan Nadia? Apakah jawabannya sudah cukup? Oke. Dan Pak, langsung saja ya Pak, kita akan akhiri diskusi ini. Sebelumnya, bentar Pras. Ini kan saya ada 6 pertanyaan, ada 6 orang gitu kan ya? ya Pak. Tadi saya bilang kan ada 2 orang penanya yang akan saya kasih giveaway gitu kan ya. Nanti 2 orang tersebut akan dihubungi oleh Pras ya melalui WA-nya gitu kan ya, untuk nanti dimintakan alamatnya. Nama dan alamat sama nomor HP-nya. Ya karena kan nggak mungkin saya nyerahin langsung. Kalau biasanya kan ketika kita di forum barengan kayak gini, ibaratnya forum seminar, biasanya saya nyerahin langsung kayak gitu. Karena itu nggak mungkin. Jadi paling nanti saya akan langsung kirimkan ke tempat tujuannya. Kayak gitu. Ya. Jadi untuk 2 orang yang terpilih ya, nanti saya kasih tahu ke Pras. Nanti Pras yang akan ngontak ke salah 2 dari 6 orang ini. Saya 2 orang di antara 6 orang ini gitu. Gitu aja Pras ya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawaban dari sesi pertama dan sesi keduanya. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Malik karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi pada acara seminar malam hari ini. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, terima kasih kepada para penanya. Jadi kesimpulannya, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi dari proses pembelajaran kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Meskipun kita tidak suka mempelajari sesuatu, disarankan untuk tetap menjalaninya agar kita memiliki suatu keahlian tertentu. Dari sini kita dapat mengetahui passion, dan passion ini tentu saja berkaitan dengan kreativitas, karena semakin banyak kita memiliki banyak pengetahuan akan memudahkan kita dalam melakukan suatu analisis dan bisa lebih kreatif lagi. Paling sekian untuk sesi seminar pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya dari sejak awal sampai sekarang, serta perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya tutup ya teman-teman dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih semuanya ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, tanya aja langsung nggak apa-apa lah, gitu ya. Baik, Pak. Ya baik, terima kasih semuanya. Mangga, assalamualaikum. Pak. Malam.